Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Radio Jogja, podcast Radio PWMDIY yang berbahagia. Di kesempatan kali ini di acara ngobrol bareng KUBI UAD, Kantor Urusan Bisnis dan Investasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kak Juma di kesempatan kali ini yang menemani narasumber kita, Dr. Ridwan MAG, kita akan membincangkan terkait wirausaha mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan memberi manfaat kita, mencerahkan kita, dan membantu kita untuk hidup lebih berkemajuan di waktu yang akan datang. Baik, untuk menghemat waktu, pemirsa podcast Radio PWMDIY telah hadir di studio Kepala Kantor Urusan Bisnis dan Investasi UAD Yogyakarta, KUBI UAD. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jum. Ya, gimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah sehat-sehat insyaallah. Ya, kali ini kita akan bincang tentang wirausaha mahasiswa dan KUBI UAD. Apa itu KUBI, apa itu nanti wirausahanya? Monggo Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Sumarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Jadi perlu kami sampaikan terlebih dahulu tentang KUBI atau Kantor Urusan Bisnis dan Investasi Universitas Ahmad Dahlan. Kantor ini memiliki dua tanggung jawab utama atau pokok menurut kami. Yang pertama adalah bagaimana membangkitkan, menumbuhkan kewirausahaan di lingkungan internal UAD, yakni mahasiswa, alumni dan dosen serta karyawan. Kemudian yang eksternal adalah bermitra dengan jaringan saudagar Muhammadiyah atau pengusaha-pengusaha yang lain supaya bisa tumbuh dan berkembang. Kalau UMKM bisa UMKM naik kelas. Yang ini akan menjadi mitranya KUBI UAD. Ini tanggung jawab pertama. Yang kedua adalah bagaimana KUBI berperan dalam pengembangan unit-unit bisnis di lingkungan UAD. Kita berharap UAD sumber pembiayaannya tidak hanya tergantung kepada SPP mahasiswa, tetapi ada sumber yang bisa di-generate dari unit-unit bisnis di lingkungan internal UAD. Kebijakannya adalah closed loop ekonomi. Jadi bagaimana keuangan yang ada di UAD itu hanya berputar untuk lingkungan UAD, kemudian kalau keluar memberi manfaat kepada Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya. Sehingga kita bagaimana berbelanja dari produknya sendiri, mengkonsumsi produknya sendiri, sehingga uang itu tidak mengalir kemana-mana. Inilah kira-kira tanggung jawab pokok KUBI yang diamanahkan kepada kami oleh pimpinan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara bagaimana tanggung jawab KUBI yang pertama, membangun semangat kewirausahaan di lingkungan internal UAD, yakni dimulai dari mahasiswa, alumni, serta dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan. Saya kira begini secara general bagaimana KUBI bertanggung jawab terhadap itu semua. Nah, bicara UMKM mahasiswa, usaha mikro, kecil, menengah mahasiswa, selama ini apa yang sudah disiapkan KUBI, Pak Ridwan? Baik, sesungguhnya ada dua pendekatan yang dilakukan oleh KUBI dan tentu tidak bisa sendiri ya. KUBI akan bermitra dengan UAD secara keseluruhan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan struktural. Struktural itu adalah pendekatan melalui penyiapan perangkat pembelajaran yang tentu ini ada di LPP tanggung jawabnya, tapi KUBI menjadi supporter yang luar biasa. Adalah bagaimana pembelajaran kewirausahaan di UAD yang hanya 2 SKS itu memiliki efek yang luar biasa terhadap semangat kewirausahaan. Dari konten pembelajaran, metode pembelajaran, sampai output yang atau bahkan outcome yang dihasilkan dari proses pembelajaran dalam satu semester. Nah, kami mendorong proses pembelajaran kewirausahaan di UAD itu 50% klasikal, bicara teori, motivasi dan seterusnya, 50%-nya adalah di lapangan, belajar langsung kepada pebisnis sesuai dengan passionnya mahasiswa. Misalnya mahasiswa yang memiliki dorongan kuat untuk bergerak di kuliner, nanti kita arahkan mereka magang lama 50% pembelajaran itu di pengusaha kuliner yang sudah
berhasil dan menjadi mitra KUPI. Nah, proses pembelajaran di dalam dan di luarnya yang kemudian kita harapkan akan memperkaya hasanah mahasiswa sehingga dia bisa secepat mungkin tumbuh semangat kewirausahaannya. Nah, ini yang pertama Pak ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua pendekatan kultural ya, pendekatan bagaimana budaya. Karena nilai kewirausahaan itu adalah soal value, soal habit, soal kebiasaan. Nah, karenanya kita perlu bermitra dengan pihak eksternal UAD itu untuk ikut mendorong semangat pembelajaran kewirausahaan di lingkungan UAD. Misalnya adalah kerjasama dengan jaringan saudagar Muhammadiyah. Nah, itu dalam rangka menyiapkan wirausaha mahasiswa, baik di internal kampus maupun di luar kampus. Nah, harapan yang sudah dirancang tadi, kira-kira rentang waktunya mahasiswa itu diharapkan bisa jadi pelaku usaha itu berapa lama, Pak Ridwan? Baik, bagi adik-adik mahasiswa atau kawan-kawan mahasiswa ya, saya nggak tahu sebutannya yang tepat begitu. Sesungguhnya ini soal pilihan ya, soal pilihan. Jadi kan ketika kita mahasiswa itu dihadapkan pada pilihan apakah satu jadi akademik murni, yang kedua jadi aktivis murni atau combine, ya mix di antara dua-duanya, setengah akademisi, setengah praktisi ya, atau aktivis mahasiswa. Nah, tentu memang tidak hitam putih ya, pokoknya aktivis akademik mungkin bisa jalan tengah atau jalan dua-duanya. Tapi biasanya dua-duanya dilakukan sering tidak maksimal dua-duanya. Maka pilihan mana yang bobot lebih kuat itu yang mestinya ditetapkan sejak awal oleh mahasiswa. Itu akan mempengaruhi proses pembelajaran berikutnya. Lamanya memulai itu kapan gitu. Nah, karenanya kami sarankan kepada adik-adik mahasiswa yang memiliki passion kewirausahaan sejak awal, mestinya proses itu segera dilakukan sejak dia menjadi mahasiswa, nggak usah nunggu mau lulus gitu. Nah, soal nilai kewirausahaan itu bukan lalu identik dengan harus jualan, harus bikin produk, tetapi bagaimana membangun nilai-nilai kewirausahaan yang melekat di dalam setiap aktivitas kemahasiswaan. Misalnya membangun rasa tanggung jawab dari setiap tugas yang diberikan oleh dosen, semangat kemandirian, semangat teamwork, bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain pada levelnya maupun level yang di atasnya. Ini kan nilai-nilai kewirausahaan yang harus dimiliki, bisa bekerja sama, menghargai perbedaan, bernegosiasi. Ini kan harus dibangun sejak awal. Nah, mahasiswa yang mengarahkan dirinya ke sana, nanti proses pembentukan karakter kewirausahaannya akan jalan lebih cepat gitu. Sehingga begitu mungkin pertengahan pembelajaran ini berjalan, dia bisa saja sudah bisa menghasilkan produk atau paling tidak bisa berjualan produk dari pihak lain gitu. Kalau amanah ini terbangun, kan mahasiswa bisa berbisnis tanpa harus pakai modalnya. Karena semangat yang terbangun tadi membuat orang lain jadi menaruh kepercayaan yang tinggi kepada mahasiswa sehingga bisa dapat produk, bisa jualan tanpa harus punya modal uang. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Ridwan, dukungan seperti apa yang dilakukan KUPI atau kampus andai kata mahasiswa ada yang siap untuk melatih jiwa wirausahanya, mungkin jualan langsung atau tidak langsung, seperti apa dukungan dari internal kampus atau KUPI sendiri? Oke, baik. Saya kira banyak ya dukungan yang atau fasilitas yang akan kita berikan kepada siapapun mahasiswa UAD yang siap untuk melakukan bisnis proses ketika dia jadi mahasiswa. Mulai dari dukungan yang bersifat manajerial ya, kita latih, pelatihan, coaching, pendampingan dan seterusnya, sampai dukungan yang bersifat material. Nah, kita siapkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung permodalan tenan atau startup bisnis dari mahasiswa dan alumni UAD. Kita sudah kemarin MOU misalnya dengan Asosiasi Bank Syariah seluruh Indonesia, perwakilan Yogyakarta, menyiapkan dana untuk kita. Yang teranyar dari KUPI dengan Lazismu, PWM, DIY juga sudah disiapkan permodalan, bahkan sumbernya dana sosial ya. Saya kira bisa menstimulasi mahasiswa. Belum lagi dengan Bimawa kerjasama berbagai peluang pendanaan yang bisa diraih dari Kemenristek Dikti. Tentu dana hibah ini perlu kompetisi dan mahasiswa siap untuk kita dampingi sehingga proposalnya layak untuk didanai oleh Kemenristek Dikti. Nah, wirausaha mahasiswa seharusnya bisa
Silakan mahasiswa untuk mempersiapkan diri mungkin sejak semester awal atau pertengahan, tidak ada kata terlambat, atau mungkin sudah semester akhir kok baru tahu informasi ini. Nah, silakan bisa menghubungi KUBI UAD, kantor urusan bisnis dan investasi UAD. Mudah-mudahan semangat wirausaha mahasiswa bisa tersalurkan. Kita jeda sejenak untuk mengikuti yang mau lewat berikut ini, nanti kita sambung lagi.